Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Apakah darah dan dagingmu sendiri tidak berguna? Bab 7516 sampai bab 7520. Steve secara alami tersanjung ketika dia mendengar bahwa Ye Chen akan menjaganya. Dia berulang kali mengucapkan terima kasih, Tuan Ye. Anda memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan masih dapat meluangkan waktu untuk menemui saya. Terima kasih banyak. Ye Chen tersenyum dan berkata, semua orang baik, teman. Kamu tidak harus bersikap sopan. Kapan kamu berharap untuk mendarat di Yanjing? Steve berpikir sejenak dan berkata dengan hormat, kembali ke Tuan Ye. Saya akan lepas landas dalam beberapa jam. Penerbangan akan memakan waktu sekitar 15 jam dan saya akan mendarat di Jinling sekitar jam 10 besok pagi waktu setempat. Ye Chen berkata, ayo lakukan ini. Saya akan mengadakan acara perjamuan besok siang di Tianxiang Mansion paling terkenal di Jinling. Restoran ini sangat terkenal, dan anak buahmu pasti bisa menemukan tempat. Kamu bisa datang saja ketika waktunya tiba. Mimin ucapkan terima kasih kepada Tuan Ekon Retama Asrar yang sudah berlangganan kembali dengan Sopter Channel. Semoga kebaikannya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa berlipat-lipat ganda, dan sehat selalu serta dilancarkan dalam rizki dan urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Meskipun keluarga Rothschild tidak punya tenaga kerja di Jinling, markas besar mereka di Tiongkok Raya berada di Yanjing, dan memiliki tingkat yang sangat tinggi dan banyak tenaga kerja. Jadi Steve telah memberitahu mereka sebelumnya. Staf administrasi di sana akan mengatur personel dan kendaraan terlebih dahulu untuk melayaninya di Jinling. Kebetulan waktu pendaratan relatif dekat dengan waktu makan siang. Itu adalah pengaturan yang sangat masuk akal untuk pergi langsung menemui Ye Chen untuk makan. Steve berpikir itu adalah pengaturan yang sangat masuk akal. Jadi dia berkata dengan sangat riang, oke, Tuan, ya, aku akan keluar kalau begitu. Ketika kamu sampai di bandara, langsung pergi ke Tianxiang Mansion yang kamu sebutkan untuk bertemu denganmu. Ye Chen tersenyum dan berkata, oke, kalau begitu kita akan bertemu besok. Steve berkata dengan penuh perhatian, baiklah, Tuan Ye, sampai jumpa besok. Setelah menutup telepon, Steve sangat bersemangat. Dia awalnya berpikir bahwa Ye Chen mungkin tidak setuju untuk bertemu dengannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mentraktirnya untuk makan malam. Ini jelas merupakan sinyal persahabatan. Tampaknya perjalanannya ke China kali ini memiliki awal yang sangat baik. Jika semuanya berjalan dengan baik, akan lebih sempurna lagi jika kita bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh orang tua itu dan membawa dua ayah dan anak Hogwarts kembali ke New York. Istrinya sedang mengemasi barang bawaannya yang sederhana untuknya. Melihat dia menyelesaikan panggilan telepon, dia dengan cepat bertanya dengan suara rendah, suamiku, bajingan bernama Ye itu ingin mentraktirmu makan malam? Steve terkejut dan memelototinya. Dia melirik padanya dan berkata dengan sengit, apa yang kamu bicarakan, itu Tuan Ye. Sang istri berkata dengan nada menghina, apa yang kamu lakukan, bajingan itu merusak perbuatan baikmu, dan kamu masih melindunginya. Apakah kamu menderita Stockholm Syndrome? Steve merendahkan suaranya dan berkata,
Kamu tidak tahu apa-apa. Tangan dan mata Tuan Ye sangat menakjubkan, dan dia sangat cakap. Suamimu dan aku sama sekali tidak bisa bermain dengannya. Bukankah aku sudah memberitahu kamu, ada cara untuk membuat orang tua itu mati? Saya akan kembali. Saya lebih suka menyinggung presiden daripada menyinggung perasaannya. Setelah mengatakan itu, Steve memperingatkan, jangan berpikir kamu bisa bicara cepat di rumah. Di sana adalah beberapa hal yang harus dikatakan di rumah. Memang mudah untuk berbicara, tetapi Anda tidak dapat menghentikannya saat keluar. Ini adalah faktor yang berpotensi menimbulkan masalah di masa depan. Dan Anda harus tahu bahwa dinding punya telinga. Tuan Ye mungkin tidak dapat mendengar Anda ketika Anda memarahi Tuan Ye, tetapi Anda dapat menjamin bahwa orang kepercayaan orang tua itu akan ada di sana. Tidak ada saudara laki-laki saya yang dapat mendengar saya. Bagaimana jika mereka melaporkan saya? Bukankah begitu? Akhirnya, ekspresi istrinya menjadi lebih ketakutan dan malu, dan Steve merendahkan suaranya saat ini. Kamu harus ingat, di keluarga ini, bahkan putra kami tidak dapat sepenuhnya dipercaya. Sang istri tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, suamiku, kamu tidak meragukan anak-anakmu kan? Kita telah melihat mereka tumbuh besar. Mereka adalah darah daging kita, bahkan jika meragukan darah dagingmu sendiri, itu terlalu berlebihan. Maksudnya darah dan daging, Steve bertanya padanya. Putra kita adalah darah dan daging kita, jadi bukankah aku darah daging ayahku? Ketika sang istri mendengar ini, ekspresinya terkejut. Setelah sekian lama, dia menghela nafas sedih, mengangguk dan berkata, suamiku, kamu benar, aku tidak akan pernah seperti ini lagi. Steve merasa puas dan mengatakan kepadanya, setelah aku pergi, jangan bicara dengan siapapun. Ketika orang menyebutkan urusan Tuan Ye, saya tidak ingin ada yang tahu bahwa saya akan bertemu dengan Tuan Ye. Oke, sang istri mengangguk dengan berat. Jangan khawatir, suamiku, aku akan menyimpannya, itu rahasia. Steve juga santai, mengangguk sedikit lalu berkata, Tuan Ye ingin mentraktir saya makan malam kali ini. Ini adalah sinyal persahabatan. Saya rasa saya akan mendapat banyak manfaat dari perjalanan saya ke China kali ini. Istri berkata dengan penuh semangat, bagus sekali, Anda harus segera mengenal orang China. Aturan menjamu tamu makan malam, jangan biarkan Tuan Ye menganggap Anda kasar. Steve mengangguk. Berulang kali, iya. Kamu benar, saya belum pernah berpartisipasi dalam perjamuan Cina yang sebenarnya, jadi saya benar-benar perlu mempelajarinya dengan cermat. Pelajarilah agar tidak tiba-tiba. Saat dia mengatakan itu, Steve segera mengangkat teleponnya dan mencari peraturan di Cina meja makan malam. Istrinya pun segera mencari di ponselnya. Pada saat yang sama, Ye Chen berkendara menuruni gunung dan tiba di hotel pemandian air panas Camp Elises. Agar tidak mengganggu latihan sebagian besar siswa, Ye Chen hanya menelepon Hong Wu untuk memberitahunya. Bagaimanapun, Hong Wu sendiri adalah yang terlemah di antara banyak siswa seni bela diri, dan dia kebanyakan hanya untuk bersenang-senang. Jadi Ye Chen memintanya untuk menunggunya di pintu masuk hotel sumber air panas. Ketika Ye Chen tiba di hotel, Hong Wu, mengenakan seragam seni bela diri, sudah menunggu di pintu. Dia datang ke mobil dalam beberapa langkah, membukakan pintu untuk Ye Chen, dan berkata dengan hormat, Tuan Ye.
Ye Chen mengangguk dan berkata kepadanya, "Ngomong-ngomong, Hong Wu, biarkan rumah Tian Xiang untuk sementara waktu dekat dengan luar dunia pada siang hari besok. Siapkan meja berisi anggur enak dan makanan enak, dan ingatlah untuk membayar sejumlah kompensasi kepada para tamu yang awalnya dipesan." Hong Wu setuju tanpa ragu-ragu dan kemudian bertanya, "Tuan Ye, lakukan kamu punya teman untuk dihibur?" Ye Chen He berkata dengan santai, "Kamu sebenarnya bukan teman, hanya musuh yang datang dari jauh." "Saya mengerti." Hong Wu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saya pasti akan membuat pengaturannya." Ye Chen tersenyum tipis, mengangguk. Dia menambahkan, "Jika kamu tidak ada urusan besok, datang dan hibur aku. Keluarga orang itu punya banyak uang. Jika kamu mengenalnya, kamu juga bisa mengumpulkannya beberapa koneksi." Setelah Hong Wui mendengar ini, dia merasa sangat bersyukur. Selain sangat setia di hadapan Ye Chen, ia juga kerap merasa sangat minder. "Alasan utama rendahnya harga diri saya adalah karena saya memiliki latar belakang yang buruk dan kekuatan yang buruk. Yang terpenting adalah saya tidak memiliki pengetahuan dan saya hanya orang yang kasar." Adapun Ye Chengui, kepala keluarga Ye dan cucu dari keluarga An, dia bahkan lebih berkuasa. Dia sering merasa tidak memenuhi syarat untuk bekerja di sampingnya. Namun, Ye Chen tidak pernah membenci asal-usulnya. Bahkan menjadikannya juru bicara keluarga Ye di Jinling dan bahkan seluruh provinsi. Sekarang, dia bahkan harus memperkenalkan orang kaya lainnya kepadanya. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Namun, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak perlu mengucapkan kata-kata terima kasihnya kepada Ye Chen. Jadi dia berkata dengan hormat, "Baiklah, Tuan Ye, saya akan menunggu di rumah Tian Xiang besok." Setelah itu, dia bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, siapa nama orang malang yang kamu bicarakan? Saya akan memberitahu staf terlebih dahulu." Ye Chen berkata dengan santai, "Namanya Steve Rothschild." "Rothschild?" Hong Wu bertanya dalam kejutan. "Apakah itu keluarga Rothschild yang terkenal di Amerika Serikat?" "Ya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Orang ini adalah orang kedua di keluarga Rothschild, putra tertua dari kepala keluarga saat ini." "Persetan?" Hong He tercengang dan bergumam, "Luo, orang kedua di keluarga Rothschild, ingin datang ke Tian Xiang Mansion untuk makan malam ini." Melihat wajah terkejut Hong Wu, Ye Chen dengan santai tersenyum dan berkata, "Apa yang mengejutkan tentang ini, Hong?" Wu berkata dengan tergesa-gesa, "Bagaimana saya bisa membayangkan bahwa tokoh terbesar kedua di keluarga Rothschild, bernilai triliunan dolar, saya akan melakukannya. Datanglah ke rumah Tian Xiang untuk makan. Saya kira itu karena Tuan Ye, wajahmu cukup besar." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Bukannya aku memiliki wajah yang bagus, tapi karena aku merupakan ancaman besar baginya. Dia adalah masuk akal dan akan datang ke rumah Tian Xiang Anda untuk makan. Jika Anda bodoh, pergi saja ke peternakan anjing Anda untuk makan." Hong Wu tiba-tiba mengerti dan mengangguk dengan berat. Lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, masih ada 2 Rothschild yang dikurung di peternakan anjing di bawah bawahanku, di mana ayah dari keluarga De bersambung."